Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 1 sampai 5 Juli 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke sana, boleh di-join menggunakan link yang ada di deskripsi, karena ada banyak benefit di sana. Jadi boleh nanti langsung join saja. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jadi untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis. Untuk benefitnya boleh dilihat di sini ya. Untuk lebih lengkapnya boleh nanti chat saya melalui link yang ada di deskripsi. Kemudian Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan YouTube Antek Saham. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit. Salah satunya mendapatkan saham menarik setiap harinya dan juga setiap minggunya. Jadi jika ingin gabung menjadi pelanggan YouTube Antek Saham, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan melakukan pembayaran di sana. Oke? Supaya mempersingkat waktu, sekian saja infonya. Sekarang kita langsung ke analisanya. Oke, untuk analisanya kita mulai dari Cuan. Cuan di sini boleh kita lihat dia mampu rebound ya di area demand dan naik ke area target kita, resisten target di 8.750, dan setelah mencapai area tersebut mulai ada rejection. Jadi untuk Cuan ini sudah profit ya, jika sudah masuk di area demand-nya, maka teman-teman sudah profit sekitar jika kita hitung 8%-an. Jadi sudah sangat menarik atau sudah sangat bagus untuk Cuan ini. Nah, sekarang boleh kita lihat ya, ada sebuah trendline, resisten trendline yang berwarna biru yang menjadi menahan pergerakan naik dari Cuan ini. Boleh kita lihat di hari Jumat mulai ada rejection di jam 1. Jadi memang ada potensi pada Cuan untuk koreksi dulu ke area demand-nya lagi. Koreksi ke area demand-nya lagi karena memang cenderung pergerakannya masih dalam keadaan sideways di area demand yang paling bawah dan juga di area supply yang paling atas ini. Jadi untuk Cuan, jika ingin melanjutkan kenaikannya maka harus bisa breakout dulu resisten trendline-nya atau resisten di 9.000. Nah, jika bisa di breakout, maka Cuan akan lanjut naik ke area supply yang paling atas di sini, 9.300 sampai 9.775. Nah, sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari Cuan. Pastinya ada akumulasi ya, kalau nggak salah di sini. Oke, jika kita lihat dari indikatornya sudah kelihatan hijau. Namun di bandar volumenya ada merah ya di sini. Dari Jumat kita cek dulu. Oke, terlihat kalau ada small distribusi ya dari tools dari Stockbit, boleh kita lihat di sini ada normal distribusi. Dan memang terlihat SK jualan diikuti dengan YJIN, tetapi asing masuk lagi pada saham Cuan ini yaitu XA dan BK. Secara mingguan kita lihat oke ada akumulasi dari AKZP dan yang jual konsisten dari SK dan diikuti broker yang lainnya. Memang ada akumulasi dari AK dan ZP dengan average 8.300, berarti cukup bawah ya di sini. Nah, di sini sudah profit ya sekitar 5%-an, jadi ada potensi AK dan ZP mulai take profit nantinya. Jadi jika AK dan ZP mulai jualan, maka saham Cuan akan lebih cenderung untuk koreksi. Nah, sekarang kita lihat secara teknikal, karena masih akum, maka sebenarnya masih ada potensi untuk bergerak naik, tapi karena sudah mulai ada rejection, maka ada potensi koreksi. Jadi untuk Cuan, pantau saja area resisten trendline. Jika kita buat harganya sekitar sini ya. Sekitar 8.875. Jadi untuk Cuan jika bisa break area ini maka akan lanjut naik dan memasuki area 9.000, 9.300 sampai 9.700. Tetapi jika belum bisa di breakout maka Cuan akan turun lagi ke area demand dan setelah mencapai demand maka Cuan potensi naik lagi. Nah, menurut saya view-nya akan seperti ini. Akan cenderung sideways di area yang ini. Jika belum bisa di breakout, maka akan sideways di atas area demand 8.000 sampai 8.350. Jadi untuk Cuan pantau resisten di 8875. Jika bisa di breakout, maka Cuan akan naik ke area 9.000 atau area supply-nya. Tetapi jika belum bisa di breakout, maka Cuan akan cenderung turun ke area demand. Nah, untuk trading plan sebenarnya boleh kita gunakan buy on breakout ya, tapi untuk risk reward ratio-nya kurang menarik. Nah, di sini kita buatkan buy on demand saja. Buy di area demand
stop loss di bawah dari demand. Dengan target pertama kita buatkan 1:1. Target pertama di sini, resisten yang sini. Oke, ada di sini ya. 8.570. Kemudian target kedua kita buatkan di resisten 8.875. Nah, di sini. Oke, jadi untuk cuan, trading plan-nya saya buatkan buy on demand. Risk reward 1:1. Potensi profit jika mencapai target pertama 4,89%. Dan jika terkena stop loss 4,28%. Jika mencapai target kedua, kita potensi profit 8,56%. Jadi jika ingin masuk, tunggu dia koreksi dulu ke area demand atau tunggu dia bisa breakout 8.875. Oke, trading plan yang saya bagikan hanya buy di area demand ya, karena jika buy on breakout maka risk reward rasionya kurang menarik. Buy di 8175, TP1 8575, TP2 8875, SL 7825. Oke, jadi untuk trading plan-nya seperti ini. Boleh nanti memperhatikan jika masih bisa bertahan di atas area demand, maka cuan akan cenderung bergerak naik. Tetapi jika demand di breakdown, maka cuan akan turun ke support di 7.400. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA cukup bagus ya di sini. Akhirnya dia bisa break resistance 9.100 dengan candle yang cukup bagus ya di sini. Dia bisa breakout dan sesuai analisa kita di minggu yang lalu, maka TPIA akan melanjutkan kenaikannya ke 9.475 dan juga berpotensi naik ke ATH 9.875. Oke, jadi sekarang ini berubah menjadi sebuah support ya. Tapi sekarang kita hapus dulu. Oke, jadi untuk TPIA potensi naik ke resisten 9475 atau sekitar 2% ya. Jadi jika ingin masuk secara scalping maka masih bisa untuk TPIA. Kita cek time frame yang lebih rendah. Oke, di sini masih kuat ya untuk naik dan masih baru saja di breakout resistance 9.100. Jadi masih potensi nanti di hari Senin atau sehari Selasa dia langsung naik ke area 9.475. Sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari TPIA. Oke, ada akum ya di sini. Secara mingguan dari AKBK, lagi-lagi AK dan BK ya di sini yang akum. Kemudian broker yang lainnya yang jual YU, HP, dan DP. Secara di hari Jumat terlihat CC, AK, dan BK masih akum 2 minggu. BK, AK oke. Jadi memang yang akum rata-rata dari BK, AK, dan CC ya. Jadi untuk TPIA potensi diakum lagi. Potensi diakum dan bergerak naik sampai 9475 sampai 9875. Jadi secara broker summary bagus. Dan di sini saya akan buatkan trading plan pada TPIA ya. Yang ini saya hapus dulu. Dan untuk TPIA boleh kita buatkan trading plan-nya. Saya gunakan satu support di sini sekarang. Satu support di harga 9.000 saja. Area atau angka psikologis. Oke, untuk trading plan-nya saya buatkan buy di sini ya. Saya antri dulu. Take profit 9475. Boleh teman-teman lihat. Risk reward ratio 1:1,2. Potensi profit 3,27% dan potensi loss 2,72%. Jadi masih lebih banyak untuk potensi profit jika menggunakan trading plan ini. Jika kita buatkan target keduanya di ATH-nya, maka kita mendapatkan profit 7,63%. Jadi masih menarik untuk TPIA jika kita bisa entry di 9.175. Dan menurut saya juga kan seperti itu ya. TPIA akan koreksi dulu, lalu nanti bergerak naik ke area targetnya. Tapi tetap diperhatikan kalau bisa break ke 9.000 maka TPIA akan turun lagi ke area 8.500 di sini. Maka dari itu tetap perhatikan walaupun sudah sangat potensi naik, tidak menutup kemungkinan nanti dia turun lagi, bisa breakdown area support dan nanti terkena stop loss. Jadi tetap gunakan stop loss dan disiplin menggunakan trading plan yang ada. Oke, di sini saya buatkan buy di 9175, TP1 9475, TP2 di 9875, SL di 8925.
Oke, untuk trend plan-nya seperti ini, dan view-nya akan koreksi dulu sebelum nanti lanjut bergerak naik. Tetap pantau broker AK, BK, dan CC. Jika masih akum, maka TPI akan valid bergerak naik ke arah targetnya. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Untuk Antam, trading plan kita belum hit ya, karena dia belum bisa break area supply-nya 1265 sampai 1285 dan masih tertahan di bawah area tersebut. Nah, seperti analisa kita di minggu yang lalu, jika belum bisa break area supply, maka Antam akan cenderung turun ke target turun kita di harga 1045 sampai 1150. Nah, maka dari itu untuk Antam, karena sekarang belum bisa breakout, maka analisa saya akan cenderung turun. Nah, di sini kan sudah mulai ada sideways. Nah, boleh nanti kita perhatikan, jika ada sideways seperti ini dan ada akum, maka potensi Antam akan break area supply-nya. Nah, tetapi jika tidak ada akum, malah ada ya distribusi, maka biasanya akan melanjutkan penurunannya. Nah, sekarang kita cek broker summary dari Antam. Nah, terlihat ya di sini, secara kita lihat dulu hari Jumat. Oke, hari Jumat ada akum ya dari BB, BKVS, dan yang jual AK, lagi-lagi AK, ZP, dan memang secara volumenya di hari Jumat kemarin cukup besar ya dari BB ini. Jika kita cek dari tanggal 21, masih distribusi ya. Secara mingguan, masih distribusi dari AK, dan BB-nya juga di sini masih masuk cukup kecil, 3,7 miliar. Jadi, sebelumnya juga BB sudah jualan sepertinya ya, sekitar 7 miliar. Dan memang di hari Jumat dia masuk kembali. Untuk akum, kemungkinan jangka pendek saja untuk BB, tapi kita lihat lagi nantinya. Nah, secara teknikal, dia belum bisa breakout, dan secara broker summary juga volumenya belum terlalu bagus untuk saat ini. Nah, jika kita lihat di tanggal, cek dulu ya. Oke, BK mulai masuk ya, dan dia mulai masuk dari tanggal 27 di sini. Tapi secara mingguan kita cek, BK masuk 4,7 miliar. Jadi memang dia ada jualan sebelumnya dan mulai masuk mulai dari hari Kamis. Nah, jika nanti BB dan BK masih akum, maka ada potensi pada Antam untuk rebound ya. Tetapi jika mereka jualan lagi nantinya setelah mencapai area supply, maka Antam akan lanjut bergerak turun. Nah, maka dari itu pantau saja area supply ini, area supply yang ini, supaya teman-teman tidak bingung, 1265 sampai 1285. Jika area supply ini mampu di breakout, maka trading plan kita akan aktif dan Antam akan naik dan berpotensi naik ke arah target kita. Tetapi jika belum bisa di breakout, maka Antam akan turun ke support 1175 sampai ke target turun kita di sini. Jadi wajib perhatikan area supply, area itu dulu, 1265 sampai 1285. Jika bisa di breakout, maka Antam akan naik. Tetapi jika tidak, maka Antam akan turun lagi ke area supportnya. Oke, untuk trading plan-nya masih sama, buy and breakout seperti analisa di minggu yang lalu. Lanjut ke saham yang terakhir, atau yang keempat ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat di sini ya. Akhirnya dia bisa melanjutkan kenaikannya sampai ke area supply ya. Dan setelah mencapai supply, dia mulai sideways di sini. Boleh teman-teman lihat mulai sideways mulai dari tanggal 26 sampai di hari Jumat. Jadi ada potensi memang pada Pegas akan menentukan arahnya apakah dia lanjut naik atau dia koreksi lagi. Nah, karena di sini merupakan area yang cukup kuat ya, area supply yang cukup kuat, maka potensi sebenarnya pada Pegas akan koreksi dulu. Sebelum nanti melanjutkan kenaikannya. Sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari Pegas. Oke, masih ada akum yang cukup besar di sini. Secara mingguan ZPBK AK yang akum dan jual masih GR, YU, dan CP. Di hari Jumat, oke ada distribusi ya, yang menandakan kalau mulai take profit lagi. ZP mulai masuk lagi ya di sini. ZP masuk di hari Jumat, tetapi secara mingguannya dia masih akum ya, masih akum, average 1511. Jika kita cek secara dari tanggal sini, tanggal 10, oke, BK, AKZP masih akum, yang jual CP, GR, dan XC. Jadi memang masih cukup bagus untuk broker summary dari Pegas. Dan dengan seperti itu, maka Pegas akan lebih cenderung bermain di area atas ya, di atas 1495. Jadi bisa saja Pegas turun dulu untuk turun koreksi, lalu naik lagi ke area supply-nya.
karena akumnya cukup bagus, maka Pegas masih berpotensi bermain di area supply ini. Tetapi jika ingin melihat pergerakan naiknya, maka tunggu breakout dulu area supply 1550 sampai 1575. Jika bisa di breakout, maka Pegas akan lanjut naik ke area supply selanjutnya di 1635 sampai 1650. Nah, maka dari itu untuk Pegas pantau satu area supply yang ini ya. Area supply ini jika bisa di breakout, maka Pegas akan naik ke area selanjutnya, area supply yang di atas, yang ini. Tetapi jika belum bisa di breakout, maka Pegas akan cenderung sideways di area ini, area support dan juga area supply-nya. Dia naik turun di sini, boleh manfaatkan buy di area support 1495 dengan sell di area supply yang di sini. Oke. Tetap perhatikan jika support di breakdown, maka Pegas akan turun ke area yang di sini ya. Area yang di sini di harga 1415. Nah, maka dari itu pantau dua area pada Pegas. Yang pertama area supply. Area supply di sini saya buatkan S ya. Sini S. Kemudian area support. Saya buatkan saya supply ya, sama-sama S juga. Supply. Kemudian support di sini. Oke. Jadi untuk Jadi untuk Pegas karena masih cukup bagus untuk akumulasinya, maka cenderung sideways nanti di area support dan juga di area supply-nya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.